Selamat sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang risiko kredit yang disusun oleh kelompok 6, Brenda Rumondar, Neni Berutu. Mata kuliah Manajemen Risiko, dosen pengampu Dr. Ramon Ferry Tumiwa, MM. Definisi risiko kredit. Kata risiko berasal dari bahasa Inggris, yaitu risk, yang dapat didefinisikan sebagai kemungkinan buruk yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan kegagalan debitur memenuhi kewajibannya atau risiko bahwa debitur tidak membayar kembali utangnya. Ruang lingkup dan hal-hal yang termasuk risiko kredit. Ruang lingkup risiko kredit tidak dapat dipisahkan secara jelas dan tegas dengan jenis risiko lainnya, atau risiko operasional, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Dan keempat jenis risiko ini saling terkait. Risiko kredit dapat timbul dikarenakan telah terjadinya risiko pasar terlebih dahulu. Sebagai contoh, nilai kredit nasabah menjadi sangat besar dikarenakan kredit diberikan dalam dominasi falas dan nilai tukar rupiah melemah. Hal-hal yang termasuk risiko kredit. 1. Lending risk, yaitu risiko akibat nasabah atau debitur tidak mampu melunasi fasilitas yang telah diberikan oleh bank, baik berupa fasilitas kredit langsung maupun tidak langsung. 2. Counterparty risk, risiko di mana counterpart tidak bisa melunasi kewajibannya ke bank baik sebelum tanggal kesepakatan maupun pada saat tanggal kesepakatan dibuat. 3. Issue risk, risiko di mana penerbit suatu surat berharga tidak bisa melunasi kepada bank sejumlah nilai surat berharga yang dimiliki bank. Metode pengelolaan risiko kredit. Bank menggunakan sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko kredit untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian kredit, atau dikenal dengan mitigasi risiko kredit. Teknik dan kebijakan tersebut adalah 1. Model pemeringkatan atau grading model untuk kredit perorangan. Yang dimaksud dengan model pemeringkatan yaitu kredit yang diberikan bank setiap saat dapat menjadi bermasalah, namun kemungkinannya menjadi kecil jika bank menerapkan kebijakan pemberian kredit yang sehat. 2. Manajemen portofolio kredit. Bank dengan cara yang sama mengukur portofolio kreditnya untuk memberikan keyakinan bahwa kredit yang diberikan tidak terlalu terkonsentrasi pada satu industri atau wilayah geografis tertentu. 3. Sekuritasi. Bank untuk memperkirakan dampak gejolak ekonomi dan memastikan bahwa kegiatan usahanya telah didukung dengan permodalan yang memadai untuk mengantisipasi dampak gejolak ekonomi tersebut. Selanjutnya, peran anggunan. Anggunan atau kolateral didefinisikan sebagai aktiva yang diperjanjikan oleh debitur untuk mendapatkan kredit dan dapat diambil alih dalam hal terjadi default. Selanjutnya, monitoring arus kas. Sebagian bank yang mengalami tingkat default yang tinggi menemukan bahwa tindakan secara segera terhadap situasi kredit yang memburuk dapat mengurangi permasalahan secara signifikan. Terakhir, manajemen pemulihan. Manajemen yang efisien terhadap suatu kredit yang mengalami default dapat menghasilkan pemulihan atau recovery yang cukup besar dibandingkan tingkat kerugian semula. Oleh karena itu, sebagian bank menciptakan unit kerja yang secara khusus ditugasi untuk menangani pemulihan kredit macet sebagai bagian dari proses manajemen risiko kredit yang berkualitas tinggi.
Tantangan untuk manajemen risiko kredit yang sukses. Pertama, manajemen data yang tidak efisien. Ketidakmampuan untuk mengakses data yang tepat saat dibutuhkan mengakibatkan penundaan yang bermasalah. Kedua, tidak ada kerangka kerja pemodelan risiko yang mencakup segala aspek kelompok. Tanpa hal itu, bank tidak dapat menghasilkan langkah-langkah risiko yang kompleks dan bermakna serta mendapatkan gambaran besar tentang risiko grup secara keseluruhan. 3. Kerja ulang yang konstan. Analisis tidak dapat mengubah parameter model dengan mudah, yang menghasilkan terlalu banyak upaya duplikasi dari berdampak negatif terhadap rasio efisiensi bank. 4. Alat risiko tidak memadai. Tanpa solusi risiko yang kuat, bank tidak dapat mengidentifikasi konsentrasi portofolio atau menggolongkan kembali dengan cukup sering untuk mengelola risiko secara efektif. Terakhir, pelaporan yang rumit. Berbagai proses pelaporan berbasis manual dan spreadsheet selalu membebani analisis dan TI. Demikian pemaparan materi yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.